Kami kelompok 2 dari kelas A4 akan membawakan materi tentang penerangan alami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Uki Dwi Cahaya Putra dengan NPM akhir 208. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan definisi penerangan alami. Penerangan alami adalah dialektik, adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam untuk penerangannya. Sebagai sumber energi cahaya yang utama adalah matahari, dan sumber lain dengan intensitas cahaya yang lemah, yaitu hewan seperti kunang-kunang dan pantulan cahaya matahari dari bulan. Kebalikan dari penerangan alami, yaitu pencahayaan bulatan atau artificial lighting, di mana sebagai sumber cahaya adalah sistem cahaya dengan sumber energi listrik, gas, dan minyak bumi. Sekian materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alim Ternes dari kelas A4. Kelompok 2 kali ini saya akan membahas materi tentang penerangan alami, yaitu karakteristik cahaya. Karakteristik cahaya. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik sehingga ia memiliki sifat seperti gelombang, yaitu memiliki arah lambat yang lurus secara natural. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang cahaya, yaitu sinar. Sinar adalah cahaya yang mengarah ke suatu tujuan, sedangkan cahaya adalah arus gelombang pendek sempit dari radiasi elektromagnetik kurang lebih 360 sampai dengan 770 nanometer, yaitu 1 nanometer sama dengan 10 kurang 9 meter. Selanjutnya, visible light. Visible light adalah cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Dari semua spektrum warna, mata manusia paling peka terhadap panjang gelombang, yaitu 566 nanometer atau dilihat dengan kuning hijau. Demikianlah materi ini, dan selanjutnya teman saya yang akan mempresentasikan materi yang telah disediakan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Dharma Rupawan dari kelompok 2 kelas 4 dengan NIM akhir 1172. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi atau poin ketiga dari materi kelompok kami, yaitu tentang satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya atau photometric quantity merupakan pengukuran terhadap parameter cahaya. Pada bab ini, pembahasan satuan pengukuran cahaya dibatasi hanya yang terkait dengan penerangan alami. Adapun pembahasan satuan pengukuran cahaya seperti nomor 1 yaitu jumlah cahaya atau luminous energy dengan simbol yaitu simbol Q. Jumlah cahaya adalah energi cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya. Selanjutnya yaitu nomor 2 ada arus cahaya atau luminous flux. Luminous flux ini diberikan simbol theta yang memiliki arti atau pengertiannya adalah jumlah cahaya per satuan waktu. Arus cahaya memancar ke segala arah dari sumber cahaya, seperti pada gambar pada slide ini. Ini adalah sumber cahaya. Arus cahaya ini mengalir dari sumber cahaya ke seluruh permukaan lingkaran ini. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau luminous intensity diberikan simbol I, merupakan arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruangan. Sudut ruangan diberi tanda seperti ini.
yang disebut dengan omega. Adapun selanjutnya yaitu kuat penerangan. Kuat penerangan atau illuminance yang diberi simbol E merupakan arus cahaya yang diterima bidang permukaan bola seluas S sehingga menjadi terang. Adapun kuat penerangan disebut juga sebagai tingkat pencahayaan. Nah, adapun perbandingannya, semakin besar arus cahaya, maka semakin besar kuat penerangan. Kemudian, selanjutnya ada luminasi atau luminance. Luminansi atau luminance diberikan simbol B seperti pada slide ini. Yang memiliki arti intensitas cahaya yang dipantulkan, diteruskan oleh suatu bidang permukaan seluas S. Kecilangan cahaya atau brightness adalah sensasi yang dirasakan pengamat akibat adanya luminansi dan bersifat subjektif sehingga tidak dapat diukur. Adapun pada materi berikutnya yaitu tentang unsur cahaya matahari. Ini merupakan poin keempat dalam materi kami. Unsur cahaya matahari berdasarkan arah sinar langsung dan pantulannya. Sinar matahari dapat diuraikan menjadi beberapa unsur seperti yang pertama sinar matahari langsung atau sunlight. Yang kedua ada sinar matahari pemantulan cahaya di atmosfer atau cahaya langit atau yang disebut dengan skylight. Dan yang ketiga ada sinar matahari refleksi luar. Dan yang terakhir ada sinar matahari refleksi. Jadi unsur-unsurnya ini ada 4 bagian unsur dari sinar matahari. Selanjutnya kuat penerangan yang terukur di dalam ruangan adalah gabungan unsur cahaya langit serta unsur cahaya refleksi luar dan dalam. Kuat penerangan yang terukur di dalam ruangan adalah gabungan unsur cahaya langit serta unsur cahaya refleksi luar dan dalam, termasuk juga sunlight jika di titik ukur tersebut langsung terpapar sinar matahari. Selanjutnya, berdasarkan adanya pemantulan, penerangan di dalam ruangan atau bangunan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penerangan langsung dan penerangan tak langsung. Penerangan langsung ini merupakan penerangan melalui sumber, terutama dari cahaya langit atau skylight dan sunlight, jika langsung terpapar sinar matahari. Selanjutnya ada penerangan tak langsung. Penerangan tak langsung merupakan penerangan dengan sumber dari refleksi luar dan dalam ruang atau bangunan. Nah, adapun pada penerangan alami, semakin jauh dari permukaan cahaya, maka semakin kecil penerimaan penerangan langsung. Dan sebaliknya, makin besar peran penerangan tak langsung hasil pemantulan. Adapun kemampuan pantul cahaya oleh benda ditentukan oleh 2 hal, yaitu warna dan tekstur. Dengan semakin banyak cerah warna benda, maka semakin besar pula kemampuan pantulnya. Adapun semakin licin tekstur benda, maka semakin besar kemampuan pantulnya. Sekian presentasi dari saya pada poin materi dari kelompok saya ini. Selanjutnya untuk materi berikutnya, persilakan waktunya kepada teman saya untuk mempresentasikannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Fatur Wijawisesa, NPM 202162121182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penerangan alami siang hari. Penerangan alami siang hari atau disingkat PAS adalah pemanfaatan alam sebagai sumber cahaya untuk kebutuhan penerangan saat siang hari dengan sumber cahaya utama dari sinar matahari. Faktor penerangan atau disingkat FP pada PLAS adalah persentase kuat penerangan alami pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruang atau bidang kerja. Dari kuat penerangan alami pada bidang datar di lapangan terbuka.
Adapun komponen faktor penerangan atau FP, ada 3. Yang pertama, faktor langit atau FL, penerangan dengan sumber cahaya langsung dari cahaya langit. Yang kedua, faktor refleksi luar atau FRL, penerangan dengan sumber cahaya pantulan permukaan benda di luar ruang atau bangunan. Yang ketiga, faktor refleksi dalam FRD, penerangan dengan sumber cahaya pantulan permukaan benda di dalam ruang atau bangunan. Penentu kuat penerangan suatu terukur di suatu titik pada bidang kerja suatu ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan geometris antara titik ukur dan bukaan atau lubang cahaya. Terdapat sistem pencarian lubang cahaya atau elektif atau disingkat LCE dari titik ukur ke arah bukaan lubang cahaya. Posisi titik ukur adalah sepertiga dari bidang lubang cahaya atau BLC, di mana D adalah jarak antara bidang lubang cahaya tersebut dengan permukaan dalam bidang yang berhadapan. Yang kedua, ukuran dan posisi bukaan lubang cahaya. Dimensi atau ukuran dan posisi dari bukaan cahaya akan menentukan besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Yang ketiga, distribusi terang langit. Kondisi terkait distribusi awan dan cuaca akan menentukan besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Yang keempat, bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur. Karena penghalang tidak semua langit terlihat dari titik ukur, berarti tidak semua cahaya langit diterima oleh titik ukur tersebut. 5. Tingkat transparasi bukaan atau lubang cahaya. Makin transparan bukaan cahaya, maka makin besar perolehan kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Definisi istilah-istilah penting pada PAS dibagi menjadi 5, yaitu bidang kerja, bidang imaginer setinggi 75 cm pada ruangan di mana terdapat titik ukur kuat penerangan. Yang kedua, titik ukur, titik tertentu pada bidang kerja di dalam ruang yang penerangannya dipilih sebagai indikator pemenuhan syarat kuat penerangan ruang tersebut sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang ketiga, bidang lubang cahaya atau disingkat BLC. Bidang vertikal sebelah dalam dari bukaan cahaya dalam kondisi ideal tanpa kaca. Yang keempat, bidang lubang cahaya efektif atau disingkat BLCE, suatu titik ukur. Pada bagian bidang lubang cahaya di mana dari titik ukur tersebut pengamat dapat melihat langit. Yang kelima, terang langit. Sumber cahaya yang dipilih sebagai dasar penentuan PAS atau cahaya langit dengan keadaan langit ditetapkan terang merata. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang standar penerangan alami siang hari. Kenyamanan visual atau visual comfort adalah keadaan pikiran manusia yang mendeskripsikan kepuasan terhadap pengalihan sekitar. Adapun parameter kenyamanan visual, yaitu yang pertama kuat penerangan atau illuminance atau yang dalam kurung E, besar kuat penerangan yang terukur harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Jika penerangan alami belum atau tidak memenuhi syarat, maka harus dibantu pencahayaan buatan. Yang kedua, luminasi atau luminance dalam kurung B. Kecerlangan cahaya yang terjadi tidak memberi efek silau atau blur pada mata. Agar objek terlihat jelas, maka setiap penurunan 1% kontras diperlukan penambahan kuat penerangan 15%. Kualitas warna. Kualitas warna terkait warna cahaya dan warna objek yang dikenali cahaya buatan. Standar yang digunakan Indonesia untuk PAS sebagai berikut. Yang pertama, SNI 03-2396-2001, tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung.
Yang kedua, SNN 03-2396-1991. Tata cara merancang penerangan alami siang hari untuk rumah dan gedung. Yang ketiga, SK SNI T 14-1993-03. Tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung. Pengukuran cahaya pada PES yang sesuai standar sebagai berikut. Lokasi titik ukur. Yang pertama, lokasi titik ukur. Lokasi titik ukur yang menjadi indikator untuk seluruh bagian bidang kerja pada ruang yaitu titik ukur utama atau disingkat TUU dan titik ukur samping disingkat TUS. Yang kedua, kuat penerangan. Kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja harus memenuhi syarat minimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang sesuai kerja visual. Yang ketiga, iluminasi. Iluminasi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Yang keempat, alat ukur. Alat ukur kuat penerangan adalah light meter atau lux. Meter dengan satuan pengukuran lux. Yang kelima, hasil pengukuran lux atau lux meter akan fluktuatif tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Adapun kriteria penerapan PAS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu siang di antara pukul 8 sampai pukul 16 atau pukul 4. Cahaya matahari di Indonesia optimal hanya pada waktu tersebut. Kedua, ditentukan oleh kuat penerangan dari cahaya langit pada bidang datar di lapangan terbuka pada waktu yang sama di Indonesia. Semua penghitungan kuat penerangan itu sebagai presentase dari standar 10.000 lux. Distribusi cahaya dalam ruangan cukup merata. Dimensi dan posisi bukaan cahaya pada ruangan harus didesain dengan baik agar tidak menghasilkan kontras cahaya berlebih. Yang keempat, terdapat cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam ruang sehingga diperoleh kuat penerangan sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Adapun yang kelima, iluminasi dengan jumlah yang cukup agar tidak terjadi kontras berlebih. Jumlah cahaya tidak berlebih sehingga baik penerangan langsung maupun tak langsung tidak menghasilkan kontras cahaya yang tajam. Penerapan standar PAS meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kuat pengaturan di TUU dan TUS dibandingkan pada hasil perhitungan yang mengacu pada tabel nilai faktor langit atau disingkat FL. Langkah yang kedua, langkah penerapan standar. Tentukan kualitas penerangan dan klasifikasi derajat bangunan. Yang tentukan jenis ruangan, ukuran jarak di ruangan, hitung nilai FL-min dalam persen berdasarkan tabel nilai faktor langit yang tepat dan hitung besar kuat penerangan atau simbolnya E, di mana E-min sama dengan FL-min dikali 10.000 lux. Dan klasifikasi derajat bangunan adalah sebagai berikut. Kelas 1. Yang pertama kelas 1, bangunan representatif misalnya gedung DPR atau MPR dan kantor gubernur. Yang kedua, kelas 2, bangunan baik misalkan hotel, gedung pertemuan kantor, dan gedung olahraga. Ketiga, kelas 3, bangunan biasa. Sekian presentasi yang saya bawakan. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Debos Kedijungkun Cahya Dipa dengan NIM akhir 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerangan alami, yaitu yang pertama ada kenyamanan visual atau visual comfort. Kenyamanan visual dapat diperoleh melalui optimasi pemanfaatan penerangan alami dan desain bukaan cahaya yang tepat, agar cahaya alami yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan kerja visual. Yang kedua, estetika dan suasana. Cahaya alami dimanfaatkan untuk keindahan dan pembangunan suasana ruang. Selanjutnya ada perencanaan penerangan alami.
Dengan pemanfaatan penerangan alami siang hari, maka energi listrik untuk pencahayaan buatan dapat direduksi hingga 20% total kebutuhan. Selanjutnya, adapun kendala yang terjadi dalam pemanfaatan penerangan alami, yaitu yang pertama silau atau glare. Silau dialami pengguna ruang atau bangunan karena kualitas luminansi yang buruk. Yang kedua, ketidaknyamanan termal. Energi pada cahaya matahari terdiri atas energi radiasi cahaya dan energi radiasi panas. Panas tersebut dapat meningkatkan suhu ruang atau bangunan sehingga menghambat perolehan kenyamanan termal. Selanjutnya, kondisi luminansi buruk ditunjukkan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, luminansi objek tidak sama. Luminansi pada objek terlalu besar dibandingkan luminansi rata-rata pada ruangan. Yang kedua, luminansi objek tidak terdistribusi merata, yaitu terjadi kontras luminansi pada suatu objek. Selanjutnya, perencanaan bukaan cahaya ruangan untuk pemanfaatan penerangan alami di Indonesia, yaitu yang pertama, orientasi bangunan dan bukaan cahaya. Orientasi bangunan dan bukaan cahaya yaitu untuk menghindari penerimaan radiasi panas matahari, berarti cenderung menghadap utara dan selatan. Yang kedua, alokasi ruang dan bukaan cahaya. Terkait penerimaan cahaya, alokasi ruang dan bukaan cahaya pada bangunan disesuaikan dengan aktivitas atau fungsi ruang. Yang ketiga, luas bukaan cahaya. Luas bukaan cahaya memenuhi syarat minimal. Yang keempat, alternatif masukan cahaya. Alternatif pengadaan cahaya alami baik melalui teknik pasif maupun teknik aktif. Yang kelima, antisipasi silau atau glare. Silau harus diantisipasi agar dapat diperoleh kenyamanan visual bagi pengguna ruang atau bangunan. Yang terakhir, ada pengendalian termal. Radiasi panas matahari adalah kendala bagi perolehan kenyamanan termal. Maka dibutuhkan strategi pengendalian termal tertentu melalui desain pada fasad atau selubung bangunan. Selanjutnya ada strategi pengendalian termal yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada shading devices, yaitu sirip penangkal sinar matahari, atap balkon, atap lebar, kisi-kisi, dan blinds menjadi pembayang sinar matahari atau shader. Yang kedua, secondary skin, kulit atau selubung bangunan kedua menjadi penyaring sinar matahari. Yang ketiga, double glass atau kaca ganda untuk menyaring sinar matahari. Yang keempat, absorbing dan reflective glass, yaitu mono-tinted glass dan mono-coated glass menjadi penyaring sinar matahari. Yang terakhir ada low E glass atau kaca dengan emisivitas rendah sehingga dapat menjadi penyaring sinar matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Lede dengan NIM akhir 215 kelas A4 kelompok 2. Saya akan membawa materi tentang metode antisipasi silau. Silau atau glare pada penerangan alami adalah kesulitan melihat karena adanya cahaya cemerlang, baik yang merupakan cahaya langsung dari matahari atau sunlight, dan cahaya langit atau skylight, maupun cahaya hasil pantulan. Berikut dua tipe yang dialami penggunaan ruang atau bangunan. Yang pertama, discomfort glare, yaitu pengurangan kenyamanan visual karena adanya kontras cahaya yang berlebih. Yang kedua, disability glare, yaitu pengurangan kemampuan melihat karena adanya kontras cahaya berlebih. Berikut metode antisipasi silau. Yang pertama, pengaturan orientasi bukaan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu jumlah cahaya. Orientasi bukaan cahaya menentukan jumlah cahaya yang diterima masuk ke dalam ruangan dan akhirnya akan menentukan luminasi objek yang terlihat. Selanjutnya, lintasan matahari dan lokasi bumi. Teknik pemanfaatan penerangan alami. Berdasarkan tekniknya, penerangan alami dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pasif. Teknik merupakan cahaya alami untuk penerangan dalam ruang atau bangunan
dengan desain bukaan cahaya pada kulit atau selubung bangunan tersebut. Yang kedua, teknik aktif. Teknik memanfaatkan cahaya alami untuk penerangan dalam ruang atau bangunan dengan bantuan sistem penerangan yang terpasang pada bangunan tersebut. Teknik pasif pada penerangan alami. Wujud bukaan cahaya pada teknik pasif penerangan alami meliputi yang pertama jendela, yang kedua clerestory window, yang ketiga skylight, yang keempat slope glazing, yang kelima atap gergaji, yang keenam sumur cahaya. Jendela atau window. Jendela adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi dekat dengan bidang kerja yang dapat difungsikan sebagai udara. Integrasikan fungsi bukaan cahaya sebagai bukaan udara, tetapi tidak harus semua bukaan cahaya difungsikan sebagai bukaan udara. Maka diperlukan desain bukaan dengan kemampuan buka tutup yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, clerestory window. Clerestory window adalah bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi jauh dari bidang kerja di atas jendela yang difungsikan untuk membantu perolehan cahaya pada ruang. Skylight. Skylight adalah bukaan Perkenalkan, nama lengkap saya Bobi Wanto Tandando dari kelas 4 kelompok 2. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teknik aktif penerangan alami. Wujud bukaan cahaya pada teknik aktif penerangan alami meliputi yang pertama adalah lighting shelf, yang kedua prismatic skylight, yang ketiga fiber optic, yang keempat reflektor, yang kelima lighting tube, dan yang keenam intelestat. Yang pertama adalah lighting shelf. Lighting shelf adalah sistem penerangan alami yang menggunakan bidang pemantul pada fasad bangunan dengan posisi pemasangan tertentu, agar dengan sudut pantul yang terjadi diperoleh cahaya matahari tak langsung dan tidak menyilaukan. Yang kedua adalah prismatic skylight. Prismatic skylight adalah skylight yang dilengkapi rotating mirror, sehingga dapat diperoleh cahaya hasil pemantulan yang lebih terang dari sekedar skylight. Iluminasi bertambah hingga 35%, tetapi tidak menimbulkan silau karena arah cahaya menyebar. Yang ketiga adalah fiber optic. Fiber optic adalah sistem penerangan alami yang menggunakan serat optik sebagai alat transmisi energi cahaya dari pengumpulan kolektor cahaya matahari di atap bangunan menuju lampu yang terpasang di dalam ruang atau bangunan. Yang keempat, reflektor. Reflektor adalah sistem penerangan alami yang menggunakan pemantul agar di dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tidak menyilaukan. Yang kelima, lighting tube. Lighting tube adalah sistem penerangan alami yang menggunakan tabung atau pipa diameter sekitar 20 inci sebagai alat transmisi energi cahaya matahari dari dom di atap bangunan menuju diffuser yang terpasang dalam ruang atau bangunan. Yang keenam, intelestat adalah sistem penerangan alami yang menggunakan alat heliostat berupa rotating reflektor dan fixed fire elector agar di dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tidak. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus, yaitu pada gambar di samping terlihat ruangan berukuran 3x3 tersebut sangatlah terang pada pukul 11 sampai 16. Karena posisi ruangan tersebut berada di sebelah barat bangunan rumah tinggal, di mana posisi matahari pada pukul tersebut berada di atas bangunan hingga bergerak ke barat. Itu menyebabkan cahaya alami masuk dengan merata melewati bukaan seperti gambar di samping, yaitu penggunaan bukaan blok kaca atau glass block yang merupakan penerapan dari teknik pasif pada penerangan alami, di mana cahaya dapat masuk ke ruang dengan merata. Tetapi menggunakan blok kaca atau glass block mengakibatkan pengurangan kenyamanan visual karena adanya kontras cahaya berlebih atau discomfort glare. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan pemberian sirip pangkal sinar matahari atau SPM, atau jika ruangan berlebih
Jika ruangan bersebelahan dengan rumah tetangga, bisa menggunakan berbagai model blind atau korden untuk menyaring cahaya berlebihan yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.